Om Swastiastu, pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, perekonomian Bali menghadapi tantangan yang sangat luar biasa akibat dari pandemi COVID. Ketergantungan yang hampir di atas 50% dari pariwisata ini ternyata berdampak sangat buruk di tengah pandemi COVID karena pertumbuhan ekonomi Bali mengalami kontraksi yang sangat dalam dan bahkan mungkin bisa dideklar atau tidak ini sebagai sebuah resesi. Dan saya akan mewawancarai pengusaha, akademisi, dan juga praktisi di bidang usaha. Beliau adalah Pak Panu Dianakun. Kita langsung sapa dulu Pak Panu Dianakun. Apa kabar Pak? Selamat pagi, sehat Baik, kita. Ya, Walaupun 5 bulan ini kita stay home ya. Tapi sehat gitu. Selalu semangat lah ya. Walaupun saya kira pengusaha dalam kondisi seperti ini sangat mengalami tekanan yang luar biasa. Iya, betul. Dan ini kondisi yang terburuk Pak ya seperti ini. Ya, kondisi terburuk dan belum terjadi karena ini dunia masalahnya itu pandemi itu kan. Dengan kontraksi yang pertumbuhan ekonomi sangat dalam ya, hampir -7 bahkan ada yang year to year-nya 10%. Apakah ini kalau Pak Kun sendiri sebagai pengusaha berani mendeklar ini kita sudah resesi sebenarnya? Atau Sudah resesi. Jadi kalau udah minus, ini perusahaan-perusahaan di Bali udah 5 bulan tuh minus, mulai Maret. Sudah minus. Nombok terus untuk gaji karyawan, bayar listrik, bayar BPJS dan sumbangan yang lain-lain. Kita sudah resesi. Negara lain sudah berani bilang resesi, termasuk Singapura. Itu minus 42%. Australia sudah resesi, Thailand sudah resesi, Malaysia juga sudah, dan negara lain sudah. Kita, to be jujur ya, sudah resesi. Harus jujur, ya kita resesi ya. Iya. Dan pendekliran kita sebagai dalam kondisi resesi ini juga mungkin akan memacu kita untuk ada kebijakan-kebijakan yang lebih lebih kondusif. Lebih kondusif lagi. Ya. Nah, selama ini ada yang pemerintah sepertinya mencoba untuk memberikan stimulus-stimulus ya, baik kepada perusahaan, bahkan langsung ada BLT kepada karyawan. Apakah ini akan bagi Bali konteksnya akan cukup mendukung, membantu tidak menurut Pak Kus? Sangat membantu kalau itu dilaksanakan. Karena itu daya beli masyarakat akan naik. Apalagi ini aturan dari pusat kan, karyawan yang gajinya 5 juta ke bawah akan dapat BLT. Kan lumayan, 4 bulan, 6 bulan. Jadi mulai, ini kan step by step kan. Kalau dibagi lumayan. Karena mereka yang terkena dampak itu, ini kan yang dapat gaji segitu kan sekarang nggak segitu lagi. Karena unpaid leave tadi kan, banyak orang yang tidak kerja, tidak dibayar. Kesepakatan kan itu. Itu kan rendah berarti. Kalau ini dikerjakan, dan itu datanya nggak terlalu sulit. Karena hampir 90% di perusahaan-perusahaan itu gajinya UMP. Yang banyak itu yang manajer kan sedikit. Ya memang kadang-kadang gapnya tinggi. Misalnya bule GM itu gaji 20.000, 30.000, ada yang 15.000, ada 10.000 per bulan US dollar. Ini kan UMP kita kan 2,9. Tapi majority di hotel itu. Tapi ada uang servis. Yang hotelnya revenue-nya bagus, uang servis itu bisa 7 juta, bisa 8 juta. Nah, kali ini nggak ada uang servis sama sekali. Dan kebetulan tidak masuk kerja, tidak dibayar. Ini udah terjadi dari mulai setelah nyepi kan itu. Nah itu makanya ini BLT ini makin cepat dibagi makin baik. Dan ini pertanggungjawabannya gampang sebetulnya. Karena hotel-hotel itu kan ada manajer, nanti di cross check dengan BPJS. Karyawan yang masuk asuransi BPJS itu yang mana kan gitu, yang gajinya di bawah itu kan. Ketahuan semua itu. Pemerintah nggak perlu takut itu. Berikan gitu. Nah, itu syukur-syukur lewat langsung Gubernur Bali tunjuk ke situ. Di sini kan ada namanya Departemen Keuangan di Bali sudah ada kan, tidak masalah sebetulnya. Oke, menurut Pak Kun harus segera dicairkan. Harus segera. Itu simpel sebenarnya, karena simpel itu harus dicairkan dan sangat membantu stimulus ekonomi. Kalau memang duitnya sudah ada, harus dicairkan. Ini kan bank-bank ada di Bali sudah, bank pemerintah ada di Bali semua, tinggal ngasih cek aja. Kan begitu kira-kira, misalnya perusahaan aku, pegawaiku berapa? Itu 90% pegawai saya di bawah 5 juta gajinya. Hanya berapa gelintir orang di atas itu kan, ya manajer-manajernya atau supervisor kan begitu. Jadi misalnya PT saya yang ini, yang hotel saya yang ini, yang kargo saya ini, kasih aja enggak apa-apa. Kan enggak banyak. Yang lain tempat juga sama, di hotel misalnya di Nusa Dua, itu kebanyakan juga UMP honornya itu. Nah, kalau dihitung dengan uang servis, mungkin lebih. Tapi kan sekarang nggak ada uang servis kan. Nah, jadi stimulus itu harus cepat. Itu untuk Indonesia loh. Oke, sehingga karyawan atau masyarakat pekerja itu punya uang yang bisa dibelanjakan. Ini bisa untuk meningkatkan daya beli gitu ya? Iya, itu untuk konsumsi dulu. Beli makan, minuman, syukur beli sandang kan gitu-gitu. Ini gitu-gitu bagus. Itu akan memutar. Dan jumlahnya kan tidak banyak, 600.000 aja kan. Tapi menolong lah gitu. Kalau dulu yang udah punya gaji 3 juta, sekarang kena unpaid leave, terimanya mungkin hanya 700.000, tambah lagi masih kecil, tapi itu lumayan. Itu harus do it now, karena dana sudah ada kan. Dananya sudah ada, tinggal direalisasikan itu. Dan itu gampang ya, tinggal ada rekeningnya dengan bekerja sama. Yang bertanggung jawab nanti setiap perusahaan.
Jangan lewat departemen lain. Misalnya hotel A punya pegawai 500, gaji semua di bawah 5 juta misalnya. Kasih ke sana, berarti 500 kali 600.000 kali berapa bulan itu kan tidak terlalu sulit sebenarnya. Pertanggung jawab kan ada manajer di situ kan. Kalau saya begitu, simpel karena aku orang swasta. Simpel aja sebenarnya. Iya gitu. Tapi birokrasi kadang-kadang. Nah, termasuk orang-orang kampung nanti di masyarakat itu kan klien dinas tahu, lurah tahu, bisa. Baik. Pak Kun, kalau kita bicara tentang Bali resesi, oke lah kita declare, Pak Kun berani sebagai seorang pengusaha mendeklar Bali ini resesi. Tapi kira-kira ke depan kalau ketika Bali resesi ini apa yang akan dihadapi oleh Bali menurut Pak Kun? Selain pengangguran yang tinggi, apa keterpurukan ekonomi ini akan berdampak seperti apa sebenarnya? Mudah-mudahan tidak sampai ke situ. Ini kan udah akan mulai. Kalau begini terus, banyak hotel itu sudah akan mem-PHK orang. Masih rahasia. Ada yang 70% karyawannya mau di PHK. Mau di PHK. Tapi harus disangoni kan. Uang sangu, dia kerja lama. Hotel yang udah lama. Di komplek-komplek Nusa Dua itu hotel udah kerja 20 tahun, ada yang udah lebih, kan disangoni. Itu satu perusahaan aja untuk pesangon karyawan. Kalau PHK sebanyak itu udah 30 M. Ada nggak duit dia itu? 30 M. Kalau nggak ada uang kan nggak bisa. Kan begitu. Nah, gitu loh. Jadi ini jadi berat tantangan ke depan ini bagi kalau karena resesi yang ini terlalu tegak lama. udah lama-lama. Apalagi serikat pekerjanya kuat kan. Dia kan ada nuntut, nggak bisa di PHK seenaknya. Harus ada pesangon, ada aturannya kan. Nah sekarang gimana itu? BPJS yang namanya uang pesangon, uang pensiun atau uang hari tua, itu kan belum otomatis bayari karyawan yang kena PHK. Kalau di Jerman, di Australia itu namanya uang pensiun itu yang bayar bukan perusahaan, asuransi. Nah ini kita harus ke sana. Masih asuransi yang harus bayar kita yang udah masalah, bayari pesangon karyawan lagi. Harusnya kan asuransi. Memang dari awal harusnya itu kan asuransi pensiun kan, pensiun karyawan. Sekarang kan ada dua malahan, hari tua and pensiun. Apa bedanya? Kalau menurut saya satu aja. Dan itu fee-nya tinggi loh. Dari jumlah gaji itu paling tinggi itu. Harus dibayar oleh perusahaan sebagai iuran itu. Ya nanti kan kalau memang orang kerja itu berlaku bagus, jadi nanti nggak ada kontrak-kontrak kerja lagi. Orang kerja bisa forever selama hidup. Nanti kalau pensiun ya dari uang itu. Di Jerman kan begitu, jarang orang dikontrak, forever kerja. Kan enak itu kan, tenaga itu kan lebih aman kalau saya kerja kayak PNS lah, pensiun 56, atau pensiun 58, dan dapat uang pesangon yang langsung dikasih atau per bulan kan gitu kan. Ini bagus punya idenya. Jadi tantangan dari pengusaha sangat berat ya, kalau resesi yang akan terjadi PHK. Dan ketika terjadi PHK, terjadi pengangguran, dan itu akan menurunkan daya beli masyarakat, ini akan semakin membuat perekonomian semakin terpuruk gitu ya, Di perusahaan itu nggak ada cash flow, Pak. Zero. Zero ya? Hampir kebanyakan zero. Karena ini hotel dibangun dengan utang bank. Ada yang utang luar negeri, ada yang utang dalam negeri. Nggak ada yang pakai duit dingin ya, Pak ya? Nggak ada. Jadi orang kaya kita itu, gini, kebanyakan, mohon maaf ya, konglomerat kita memang utang, Pak. Contohnya malah yang kecil-kecil mungkin ya. Tapi kecil kan cari utang susah, Pak. Tapi kalau yang udah besar tuh kalau udah dapat utang 1 T berikutnya itu gampang. Tapi itu nggak apa-apa kan, multiplier ekonomi, Pak. Bank juga perlu. Bank itu hidupnya dari itu tadi, minjamkan uang. Itu kan nasabah primer. Kalau yang utang banyak, bayar cicilan tiap bulan bagus, bayar bunga tiap bulan, hidupi juga, Pak. Ada yang deposito sebagian. Biasanya yang deposito itu malah PNS atau TNI Polri yang punya uang lebih di deposito kan gitu-gitu. Atau pinjaman luar negeri yang bunga murah kan gitu. Jadi mengerikan sebenarnya kalau dampak resesi terlalu panjang, Pak ya? Ya mengerikan. Di mana-mana, Pak. Ini kan kalau lihat di koran-koran kan udah perusahaan dunia pada bangkrut semua. Mohon maaf, Pak. Saya nggak mau nakut-nakuti ya. Saya ini biasanya orang optimis, tapi kita harus realistis, Pak. Kita harus siap, Pak. Makanya itu industri yang lain dihidupkan, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan. Begitu-begitu. Kalau strategi yang diusulkan Pak Kun dalam kondisi seperti ini apa, Pak? Untuk mendongkrak perekonomian kita supaya ya minimal lah jangan terlalu dalam terpuruknya. Apa strategi yang pemerintah maupun pengusaha juga gitu? Kita membenahi Bali. Apa yang kurang kemarin? Tentang kebersihan, tentang kemacetan, ya kan? Tentang air, tentang keamanan. Itu 4 tuh di Bali harus dibenahi dulu. Yang sudah-sudah kan itu kemacetan, keamanan, kebersihan. Ya toh, satu lagi air, ya. Mulai yang lain tuh air nanti akan krisis air, mulai dibenahi. Nah, itu satu. Terus kita bikin pelatihan. Dana-dana sebetulnya itu kalau perlu pelatihan biar orang-orang lokal ini kompeten di bidangnya masing-masing. Walaupun sudah kerja perlu dilatih. Ini kan ada prakerja itu kan.
pelatihan biar kita lebih kondusif. Bagaimana membenahi SDM kita, biar kita jadi tuan rumah di kampung halaman untuk kembali ke pendidikan. Kesiapan Di SDM-nya, Jerman Pak, ya? bisa, di Korea bisa, di Jepang bisa. Ekonomi dipegang lokal, politik dipegang lokal. Nah, bisnis itu kan kita belum bisa memegang. Makanya kita sekolah bisnis perlu ditambah. Bagaimana kita jadi entrepreneur. Mohon maaf saja, ini perlu sekolah nih Pak. Sekolah itu. Ya di Jerman tuh kalau namanya petani, insinyur semua Pak. Insinyur peternakan, insinyur pertanian, dan dia nyaman. Jadi petani itu naik mobil, traktornya aja pakai AC gitu. Kita harus mulai ke sana. Bagaimana petani itu naik mobil ke sawahnya gitu loh Pak. Biar bangga Pak gitu. Bukan naik sapinya. Bukan naik ini mohon maaf Pak. Bisa di Bali, secara tertentu kayak Tabanan, kayak apa tuh bisa. Ada jalan lebar, bawa traktor, bawa apa gampang. Nah, kalau itu bukit-bukit nggak bisa. Makanya kalau kita study banding, kalau petani kita ini harus ke Taiwan cocok untuk belajar ke situ. Jangan ke Australia. Australia itu paling manja di petani, Pak. Domba, sapi, siang malam dilepas saja. Lepas saja. Ya. Winter summer nggak pernah dikandangkan. Cari makan sendiri. Tambahi suplemen karena daerahnya dinginnya nggak terlalu dingin. Ya. Kan begitu. Kan Kalau kandang, Eropa berat jadi petani, jadi peternak. Winter harus dikandangin, pakai heater supaya nggak mati. Sapinya, dombanya, babinya kerja keras. Nah, itu kecil-kecil. Ya, Indonesia itu kan petaninya kecil-kecil. Baik. Ini kan ada lahan ini, Pak Jokowi udah bilang, Pak Prabowo disuruh bikin Gabut itu ya. lumbung padi yang jutaan hektar itu. Dulu pernah zaman Pak Harto. Tahun berapa? 93 kalau nggak salah. Gagal kan? Dengan gambut itu kan. Tapi itu bagus tadi. Nah, sekarang di Bali ini ada nggak tanah-tanah mangkrak itu misalnya? Sekarang ditanami dulu apa? Kedelai, jagung, boleh dipinjam lah. Para bupati, para camat, para lurah bisa nggak? Di daerah masing-masing ada tanah mangkrak, para spekulan punya itu kan. Para spekulan. Nah, dipinjam dulu supaya Yang mau dibangun hotel itu tadi ya. gitu loh. Itu nggak kira-kira? Amin dulu gitu. Ya. Baik. Oke, terima kasih Pak Kun. Saya kira sudah ada beberapa hal ya tentang strateginya juga sudah real ya. Beliau ini pengusaha, tetap optimis, real strategi yang ditawarkan. Bagaimana ini menjadikan momentum pelatihan-pelatihan. Kalaupun pertanian mau dibangkitkan, haruslah ada pelatihan juga Pak ya. Harus dimodernisasi, produktif. Ya, tidak hanya wacana saja kan harusnya. Pak. Itu bisa. Profesor pertanian banyak, profesor pertanian ada. Teknologi bisa dimasukkan. Penelitian kelautan ada. Kita bagaimana itu? Baik. Nanti maka harus punya labor. Baik. Mana petani yang sukses? Mana peternak yang sukses? Mana pekebun yang sukses? Ini penting. Oke, dan kita sepakat bahwa jangan tergantung dari sektor pariwisata saja. Tuh. Oke. Ini ekspornya juga harus ditingkatkan. Oh, ekspor handicraft. Itu kan Bali ahli ngukir kan. Bagaimana meningkatkan itu tadi yang kayu-kayu itu dibikin ukiran yang mahal kan itu. Baik. Oke, terima kasih Pak Kun atas waktunya. Ketemu. Sudah 15 menit saya ditemani di Bisnis Bali News. Saya ucapkan terima kasih atas masukan-masukan yang sudah diberikan oleh Pak Kun. Tetap optimis bagaimana kemudian kita mendongkrak pertumbuhan ekonomi Bali ini. Janganlah terlalu terpuruk lagi. Mudah-mudahan ini merupakan titik terendah untuk kemudian kita naik lagi, kemudian menuju normal pun masih jauh, tidak jelas kapan waktunya. Tapi semangat gotong royong, semangat bagaimana momentum ini digunakan untuk perbaikan ke depan itu yang paling penting. Demikian Bisnis Bali News, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai tutup. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Makasih banyak loh.